faktor yang membuat kenapa PKB hari ini bisa semakin eksis, suaranya nambah, kursinya juga nambah, tentu tidak lain tidak bukan karena faktor leadership ya, kepemimpinan dari Gus Muhaimin yang menjaga PKB sedemikian rupa sehingga stabil secara politik. Tidak ada gejolak atau dinamika yang berarti, dinamika yang tajam di internal partai, seperti yang pernah dulu disampaikan oleh Prof. Hikam tentang masa-masa PKB di awal berdiri. Ini salah satu kepemimpinan Gus Muhaimin yang patut kita apresiasi. Ya ada riak-riak sedikit dengan PBNU ya Prof ya, tapi alhamdulillah ternyata di lapangan tidak terlalu banyak berpengaruh. Pemilih PKB tetap loyal, tetap solid dan melihat politik secara dewasa. Iya, penambahan kursi PKB di daerah-daerah baru itu rata-rata adalah yang selama ini basis pemilihnya itu Muslim, ya rata-rata basis pemilih Muslim, tapi selama ini afiliasi politiknya belum ke PKB. Contoh misalnya di Sukabumi itu termasuk basis pemilih Muslim karena masa loyalis 212 itu terbesar dari Sukabumi. Nah sekarang pemilih-pemilih Muslim di Sukabumi sudah mulai mempercayakan kepada PKB karena faktor ada Gus Muhaimin yang bergabung dengan Pak Anies. PKB harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman harus menang. Jangan sedih, jangan susah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan dihina, jangan minder, jangan kecil hati, harus menang. Kalau PKB kalah, dosa. Itu perintah Allah supaya menang. Nah kalau kalah berarti dosa. Satu lagi prestasi dari PKB adalah lolos atau pecah telur dari dapil-dapil neraka seperti dapil Sukabumi, juga Depok, Bekasi itu mendapatkan kursi. Sebelum memasuki, saya juga mengucapkan selamat kepada Gus Zainal Munasihin. Beliau lolos ke Senayan dari dapil neraka. Luar biasa Gus, selamat Gus. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Prof. Hikam, supportnya. Sama-sama, terima kasih. Ya. Ini awal-awal kita podcast ini Prof. Hikam sama Gus Munasihin ini masih ingat itu ya. Ya, beliau sekarang sudah sejajar nih beritanya dengan Desi Ratnasari di quote-nya ini di media. Udah jadi selebritis. Baik, Gus, apa faktor utama yang membuat PKB begitu digdaya di pemilu atau di Pileg 2024? Apakah ini benar sebagai dampak atau efek elektoral dari Gus Imin sebagai cawapres atau seperti apa, Gus? Silakan. Baik, terima kasih Bang Yusuf, Prof. Hikam yang saya hormati. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada para pemilih, para rakyat Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan kepada PKB sehingga PKB hari ini perolehan suaranya ada di 16 juta suara lebih, yang itu naik 2 juta dari perolehan suara sebelumnya, dan kursi kita alhamdulillah DPR RI naik 10 kursi dari 58 ke 68 kursi. Ini merupakan salah satu prestasi yang patut kita syukuri, di mana PKB menjadi salah satu partai yang secara konsisten selama 3 kali pemilu ini suaranya naik secara signifikan, suara dan juga kursi, di saat partai-partai lain mengalami turbulensi dan juga dinamika penurunan kursi. Nah, faktor yang membuat kenapa PKB hari ini bisa semakin eksis, suaranya nambah, kursinya juga nambah, tentu tidak lain tidak bukan karena faktor leadership ya, kepemimpinan dari Gus Muhaimin yang menjaga PKB sedemikian rupa sehingga stabil secara politik. Tidak ada gejolak atau dinamika yang berarti, dinamika yang tajam di internal partai, seperti yang pernah dulu disampaikan oleh Prof. Hikam tentang masa-masa PKB di awal berdiri. Ini salah satu kepemimpinan Gus Muhaimin yang patut kita apresiasi.
Ya ada riak-riak sedikit dengan PBNU ya Prof ya. Tapi alhamdulillah ternyata di lapangan tidak terlalu banyak berpengaruh. Pemilih PKB tetap loyal, tetap solid dan melihat apa istilahnya politik secara dewasa. Nah, kalau dilihat apakah ini ada faktor karena Gus Muhaimin menjadi cawapres, tentu itu menjadi salah satu faktor. Karena kursi-kursi baru PKB yang pecah ya, itu rata-rata adalah di basis-basis yang selama ini PKB belum pernah mendapatkan kursi. Ya, contoh misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu ada penambahan 5 kursi Jawa Barat. Kemudian di Banten kita nambah. Di DKI yang awalnya kita kosong, sekarang jadi 2 kursi di DKI. Di Sulawesi, Sultra yang selama ini kita kosong, kita dapat kursi. Dan juga beberapa tempat yang lain. Termasuk Aceh. Aceh hari ini PKB adalah pemenang pemilu. Ketua DPR Aceh nanti adalah dipegang oleh PKB. Kenapa? Karena memang kita menguasai di perolehan ini kursi kita. Nah, dalam konteks ini tentu saja kita mesti harus melihat bagaimana progres partai-partai di luar PKB. Salah satunya adalah P3 yang tadi disinggung oleh Mas Yusuf. Kita tentu sangat ikut prihatin dengan P3 kenapa tidak lolos PT. Kami PKB justru sangat berharap P3 itu lolos PT. Karena apa? Karena P3 adalah salah satu dari partai yang selama ini kita pahami memiliki basis pemilih Muslim yang cukup kuat. Ini dengan tidak lolosnya P3 tentu konfigurasi politik di Senayan, di mana basis pemilih antara nasionalis, antara Islam, dan juga dengan kelompok-kelompok yang kekaryaan misalnya begitu, itu menjadi berkurang ini konfigurasinya. Tentu ini menjadi bahan renungan kita semuanya. Saya kira begitu, Mas Yusuf. Ya, kalau Anda lihat ini sejauh mana faktor dari elektoral Gus Imin, Gus, untuk penambahan kursi-kursi yang di tempat yang sebelumnya belum ada perwakilan PKB. Iya, penambahan kursi PKB di daerah-daerah baru itu rata-rata adalah yang selama ini basis pemilihnya itu Muslim, ya rata-rata basis pemilih Muslim, tapi selama ini afiliasi politiknya belum ke PKB. Contoh misalnya di Sukabumi itu termasuk basis pemilih Muslim karena masa loyalis 212 itu terbesar dari Sukabumi. Nah sekarang pemilih-pemilih Muslim di Sukabumi sudah mulai mempercayakan kepada PKB karena faktor ada Gus Muhaimin yang bergabung dengan Pak Anies. Kemudian di Sumatera Barat misalnya, Sumatera Barat yang selama ini saya kira Prof Ikam juga bisa mengetahui juga, Sumatera Barat itu basis Muslim yang menolak Islam Nusantara, ya kan paling kuat itu, menolak Islam yang selama ini digagas oleh Nahdlatul Ulama, oleh PBN dan juga PKB juga gitu. Tapi faktanya hari ini Sumatera Barat PKB menyumbang 1 kursi untuk DPR RI. Dan perolehan suara dan kursi PKB kabupaten kota se-Sumatera Barat naik 100%. Dari 24 kursi menjadi 48 kursi se-Sumatera Barat. Tentu ini menjadi fenomena yang menarik dan itu menjadi rasa syukur PKB yang luar biasa. Juga dengan provinsi-provinsi yang lain. Riau, ya, kita sekarang punya 2 kursi. Sumatera Selatan kita sekarang 2 kursi. Dan begitu juga dengan basis-basis yang lain. Tapi selain itu Mas Yusuf, ada fenomena yang juga menarik di PKB ini. Kursi PKB di NTT, di Nusa Tenggara Timur, yang awalnya sempat kita khawatirkan akan tergerus karena kita berpasangan dengan Mas Anies, ya. Karena di sana penolakannya sangat tinggi, resistensi Anies Baswedan di NTT itu cukup tinggi. Tapi faktanya kursi kita bertahan 2 kursi DPR RI, bahkan kursi DPRD kabupaten kita juga terus bertambah. Gitu. Jadi menurut saya ini kombinasi ya antara kotel efek dari Gus Muhaimin dan juga
kombinasi dari soliditas partai, di mana para pengurus dan caleg-caleg PKB itu punya daya tahan yang relatif kuat gitu, tidak gampang terpengaruh dengan dinamika politik di Pilpres dan yang lain-lain. Mereka punya strategi yang jitu untuk mengamankan kursinya masing-masing. Gitu, Pak. Oke. Kita banyak statement dari katakanlah induk ormas terbesar PBNU yang mengatakan salah satunya ya, kalau tidak ini ya, garis besarnya, bahwa ini salah nih mengambil koalisi dengan Anies Baswedan. Nah, ternyata dampaknya ini luar biasa ini, Gus. Jadi sejauh mana Anda sepakat bahwa penerimaan atau nama harum Gus Imin itu di Islam kanan ini betul-betul sekarang justru itu ya, bukan salah berkoalisi, tetapi ini ada yang mengatakan bahwa ini tersesat di jalan yang benar, gitu ya? Atau bagaimana menurut Anda? Sebenarnya bukan tersesat di jalan yang benar. Kan kita ini ikut arahan, kita ini kan di PKB itu selalu dipandu oleh Mabda' Siasi yang dulu dirumuskan oleh Prof. Ikam bersama para pendiri yang lainnya gitu. Bahwa politik PKB itu kan politik jalan tengah kita ini. Ya kan, politik moderat, tawazun, itidal, ya kan? Artinya apa? PKB itu mewarisi Nahdlatul Ulama untuk selalu mengambil jalan politik itu tidak ekstrim. Kita tidak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri, nggak boleh. Gitu. Nah, ketika PKB memutuskan berpasangan dengan Nasdem, dengan juga Mas Anies Baswedan, itu sebenarnya bagian dari strategi PKB untuk mengimplementasikan politik jalan tengah kita, gitu. Kan selama ini PKB ada di nasionalis terus bersama PDIP segala macamnya. Nah, sekarang PKB mengambil bandul di kelompok-kelompok Islam. Ya, saya kira nggak masalah. Toh NKRI tetap tegak berdiri kan, Mas Yusuf. Dan kalau ini dianggap sebagai jalan yang tersesat di jalan yang benar, ya kan PKB memang membela yang benar, Mas. Jargonnya dulu kan gitu. Jadi yang kita bela ini kan membela yang benar, bukan membela pilihan politik yang sifatnya ekstrim. Tentu ini adalah hasil dari kerja keras para kader, para pengurus, para caleg, dan juga para relawan PKB, walaupun kita dianggap tidak sejalan dengan pilihan politik PBNU, tapi inilah faktanya. Dan kita bersyukur artinya bahwa PKB semakin mandiri. PKB tidak lagi tergantung dengan salah satu ormas segala macamnya. Nah, posisi ini juga memperkuat PKB di pemilih-pemilih yang basis Islam perkotaan misalnya gitu, termasuk Pak Muhaimin. Pak Muhaimin itu kalau kemarin cerita, kalau keliling ke daerah-daerah itu sambutan warga Muhammadiyah itu luar biasa terhadap Pak Muhaimin. Artinya apa? Bahwa ini kan juga fenomena baru ini, tokoh Nahdlatul Ulama, cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama, tapi mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari teman-teman di Muhammadiyah. Ini kan menjembatani perbedaan-perbedaan yang selama ini mungkin mengeras gitu. Gitu, Bang. Ya, baik. Sebelum dilanjutkan, saya jadi teringat ini bagaimana Kiai Said ini memberikan sebuah motivasi. Ini mungkin menjadi sebuah renungan ini. Saya coba ke dulu depan ya. PKB harus menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mukminin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang. Jangan sedih, jangan susah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan dihina, jangan minder, jangan kecil hati, harus menang. Kalau PKB kalah, dosa. Itu perintah Allah supaya menang. Nah, kalau kalah berarti dosa. Sama dengan mencari ilmu wajib. Thalabul ilmi fardhun. Jadi kalau bodoh, dosa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Ini Quran ini. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan, perjuangkan kamu mati meninggalkan anak cucu yang kuat. Jangan dhi'afan.
Ya, baik. Ini memang selalu saya putar ulang-ulang kalau bicara dengan PKB. Nah, ini makna dari spirit dari Kiai Said ini bagaimana nih? Gus Jaidul? Ya, saya kira itu motivasi, ya, semangat, spirit yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Sirot sebagai salah satu anggota tim 5, ya, pendiri PKB. Tentu itu dawuh yang luar biasa buat kita para kader PKB, Mas. Memang kan kita ini meyakini bahwa kalau PKB menang, kalau DPR, Presiden, Bupati, Wali Kota, Gubernur itu dipegang oleh kader-kader PKB, kan kita kan punya keyakinan Indonesia akan lebih baik, Mas. Artinya apa? Bahwa mengisi pos-pos strategis politik itu tentu bagian dari dakwah, bagian dari jihad politik Nahdlatul Ulama atau Nahdien gitu. Jadi ya kita mengamini, kita derek dawuh lah itu dengan apa yang disampaikan yang didawuhkan oleh Kiai Said, dan insya Allah ke depan kita PKB akan menang dan menang gitu.